Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji, uji kinerja PPK BAS 2 periode 4. Perkenalkan, nama saya Kamla, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa PPG Transformasi BAS 2 periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0622082575. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 06 Kempo pada kelas 5 dengan tema Iman kepada Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus membiasakan diri kita untuk berdoa. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, pimpin doa maju di depan. Ananda Alfian, pimpin doa. Yuk, berdoa. Tutup dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu bagaimana bacaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk Ananda Alfian. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku. Ibu akan absen ya? Ananda Abdi Alfian Zakir. Ya. Dea Aprilia. Ananda Anggun Aprilia. Ananda Nanang Saputra. Ananda Nafisa. Hadir semua ya? Ada yang sakit ya? Muhana. Iya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan anak-anakku berdiri. Indonesia tanah tumpah darah. Lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu. Bangsaku semuanya, bangsa jiwanya, bangsa badannya.
Ya, silakan duduk kembali. Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang hari akhir. Ibu ingin bertanya dulu. Materi minggu yang lalu tentang apa? Materi yang lalu suatun. Surat Al-Imran. Ya. Surah Al-Imran ayat ke-64 menjelaskan tentang apa? Tentang larangan untuk menyekutukan Allah. Ya, larangan untuk menyekutukan Allah. Ya, tepuk tangan buat kau suatun. Sekarang surat apa lagi ya kemarin? Surah Al-Baqarah menceritakan tentang apa? Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Iya, surah Al-Baqarah menceritakan tentang tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ya. Tepuk tangan buat Kak Tia. Ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang hari akhir. Hari akhir. Perhatikan hari akhir. Hari akhir adalah ketika kehidupan berhenti. Dan kita akan lebih memahami lagi apa sih arti hari akhir itu? Ya. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Ya. Itu adalah hari akhir. Kita sering mengucapkan beriman kepada hari akhir. Itu tandanya kita harus meyakini bahwa alam semesta ini termasuk dunia dan isinya pasti akan mengalami apa? Mengalami kehancuran. Jenis-jenis kiamat. Yang pertama, kiamat kubro. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis atau tanda-tanda hari akhir, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini tentang hari akhir. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Setelah kita mempelajari tentang hari akhir, nanti kalian akan mampu menjelaskan atau mengerti apa itu hari akhir. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan jenis hari akhir. Setelah kita mempelajari nanti, anak-anakku pasti akan tahu apa saja jenis-jenis hari akhir. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Nanti setelah kita belajar tentang apa itu tanda-tanda daripada hari akhir, kalian akan mampu menjelaskan mana jenis-jenis hari kiamat dan mana tanda-tanda hari kiamat. Fokus ke depan. Masih semangat? Masih fokus? Ibu ngecek dulu semangatnya. Tepuk semangat.
fokusnya. Tepuk fokus. Mendengar, 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 fokus. Alhamdulillah masih semangat dan fokus. Sekarang kita kembali ke materinya. Jenis-jenis kiamat. Jenis-jenis kiamat ada dua. Perhatikan, jenis-jenis kiamat ada dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah berakhirnya hidup seseorang atau sebagai makhluk hidup. Terjadinya bencana alam seperti apa saja? Apalagi? Dan lain-lain. Yaitu adalah pengertian daripada kiamat sugro atau kiamat kecil. Sekarang yang kedua, kiamat kubro. Apa sih itu kiamat kubro? Ada yang tahu? Perhatikan di depan. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada makhluk hidup pun. Yang ada semua akan binasa. Yang ditandai ditiupnya sangkakala. Oleh siapa? Oleh malaikat Israfil. Ya, anak-anak harus tahu apa tugas malaikat Israfil. Yaitu, ayo, meniupkan atau ditiupnya sangkakala. Itu adalah tugas malaikat Israfil. Kita harus tahu. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan memutarkan video ya tentang jenis-jenis kiamat. Diperhatikan ya. Asiknya sama sekali ini ya. Gila, ombak lautnya pun tenang. Lihat itu, ada ombak datang lagi. Nanti dicatat ya poin-poin yang penting di videonya. Wah, subhanallah, asik sekali. Sambil duduk, ayo kita segera saat makan siang. Baik, ayah. Ayah, awas ada apa? Ayah, kita tolong punya ayah. Duduk! Sudah ada makan. Ayah, duduk. Ayah, ayah, ayah. Duduk. Duduk, kau tidak apa-apa kan? Ayah, ayo kita bawa duduk ke tepi dulu ya. Dodo, apa yang kau rasakan? Dodo tidak apa-apa kok, hanya kaget saja. Minum dulu ya, Dok. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah baikan keadaan? Iya, Bu. Nafas Dodo lebih lega sekali ya tadi. Syamil masih deg-degan sampai sekarang. Iya, rasanya seperti kiamat.
Dicatat, poin yang penting nanti itu ada tugasnya. Dicatat. Soalnya, kalian mau tahu, kiamat itu adalah hari di mana terjadi bencana yang sangat dahsyat. Dicatat. Yang penting-penting itu. Akan meletus dan tanah-tanah akan berbelah. Air laut meluap dan tumpah ke dalam. Dan manusia pun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya semua alam semesta ini hancur. Dan pada saat itu semua Menyeramkan sekali. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Ayah? setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluk yang telah mati syahid. Dihidupkan kembali untuk apa, Ayah? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang banyak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi? Kiamat itu pasti akan terjadi, Dok. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu. Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti nanti semua perbuatan Dodo harus ada pertanggungjawaban ya. Oh, itu sudah pasti dong. Dan semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Termasuk perbuatan tadi yang ada kakaranku diam-diam dong. Makan aku ya Syamil. Habis tadi ada lapar sekali. Nanti dapat ganti. Ya, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Setelah kita menyaksikan tontonan video tadi, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Iya, masih fokus. Ibu cek fokusnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, sekarang bisa lanjutkan ke tugasnya. Kelompok 2 tu kan naik. Kelompok 3, gimana dengan tugasnya? Aman. Aman. Kelompok 2, gimana dengan tugasnya? Aman. Kelompok 1? Aman. Ya, lanjut. Ditempel seindah-indahnya, sekeren-kerennya ya. Kelompok 3. Kelompok 1 di mana? Aman. Keren ya. Kelompok 2. Tulis.
Catat. Mana yang penting catat. Curut puntiran. Kenapa? Belum, kelompok 2 juga masih isi. Masih isi kelompok 2? Masih. Kelompok 3 masih isi? Ya. Lanjutkan. Ya, kelompok 2 sudah? Sudah ya. Silakan mempresentasikan di depan hasil tugas kelompoknya. Kelompok 2 maju untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ya. Sebutkan kelompok berapa? Nama kelompoknya? Nama anggota kelompoknya? Kita dari kelompok 2 mempresentasikan Ya, kasih besar suaranya. Hari akhir. Ayo. hari adalah hari hasilnya, kimia dan isinya. Ya, terus. Jenis-jenis kiamat. Jenis-jenis kiamat kubra. Ya, terus. Contoh-contohnya. Contoh kiamat kecil. Kiamat kecil meninggalnya seseorang tanah longsor Ya. dan lain-lain. Ya, contoh. Lanjut. Contoh kiamat besar, gunung meletus, tiada jeda lagi Iya. lebih Apa? Kehidupan. kehidupan. Ya, takut. Kita Ya. takut. Kita takut Kita takut melakukan melakukan perbuatan buruk buruk terhadap Allah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Ya, itulah hasil persentase kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah Ibu menyampaikan atau memberikan tugas kelompok kepada siswa, alhamdulillah anak-anakku sudah bisa mengerti dan memahami. Jenis-jenis kiamat itu ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Dari contoh-contoh kiamat kubro dan kiamat kecil, kita diharapkan untuk selalu berbuat baik. Karena apa? Karena apa yang kita perbuatkan nanti akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Dan kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya hari akhir, kita harus berbakti kepada siapa saja? Kepada orang tua, sama teman, kerabat dan saudara. Ya, dari tadi Ibu akan menyimpulkan hikmah daripada pelajaran kita hari ini, yaitu hari kiamat. Dari pelajaran tadi, iman kepada hari akhir itu, kita ditugaskan untuk selalu berbuat baik. Dengan adanya gempa bumi, tanah longsor, banjir, ya, kita harus meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melakukan atau meningkatkan keimanan kita, yaitu dengan sholat, berbakti kepada kedua orang tua, sesama teman harus saling berbuat baik. Masih semangat? Ya. Tepuk semangat. Mana?
fokus. Sekarang kita cek ibu fokusnya. Tepuk fokus. Sekarang untuk tugas individunya, ibu akan membagikan tugas untuk di rumah ya. Tinggal diisi ya. Itu tugasnya di rumah, boleh ditanyakan atau boleh lihat Google. Tanyakan kepada orang tua ya. Apa yang belum dimengerti. Itu untuk tugas rumahnya atau PR-nya dikumpulkan minggu depan ya. Nah, mungkin pertemuan kita pada hari ini mengenai tugas daripada hari akhir. Mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan lebih-lebih bisa kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang ibu akan menanya kepada kalian atau mencatat di kertas apa yang kalian rasakan setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir dan gimana perasaannya dengan kegiatan kita pada hari ini. Ayo kalian tulis pakai kertas gimana perasaannya pada pelajaran hari ini dan bagaimana situasinya pada hari ini yang kita rasakan. Ya, sekarang kumpulkan ya gimana perasaannya tadi yang telah ditulis. Baik. Ya. Baik, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa ya. Tepuk pulang. Sekarang kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Wal asri. Ya. Sudah siap? Yes. Tetap mulut. Belum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Jubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih ya Bang. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang